Di tengah hiruk-pikuk kota dan gemerlap neon, Yuji muda yang lemah bertanya-tanya apakah dia seorang penjelajah waktu. Dia menatap cermin saat peringatan tentang kerja berlebihan. Dan kebotakan dini muncul di hadapannya. Dia bereaksi panik setelah melihat peringatan itu. Peringatan lain muncul menyatakan cermin dapat pecah jika ditekan di sudut kanan bawah, mendorong Yuji untuk memeriksanya. Dia menyadari bahwa fokus pada sesuatu mengungkapkan rahasianya. Mengisyaratkan kode curang emas untuk perjalanan waktu. Dia ragu-ragu menekannya, jarinya melayang 1 inci dari cermin. Kemudian seorang pria masuk untuk menggunakan wastafel. Yuji minggir lalu memperingatkannya untuk tidak menekan sudut kanan bawah cermin. Dia berjalan keluar dari kamar kecil meninggalkan pria itu bingung. Suara pecahan kaca diikuti oleh suara terkejut pria itu mengkonfirmasi keandalan peringatan itu bagi Yuji. Saat dia berjalan melewati pengunjung restoran, jendela peringatan bermunculan. Dia senang bahwa Ratu Kampus telah mengakui cintanya kepada seorang yatim piatu. Seperti dirinya, menandai kencan pertama mereka hari ini. Mata Yuji membelalak melihat Hana, pacarnya yang cantik. Jendela peringatan muncul saat dia fokus padanya. Dia adalah zombie lapar yang terluka. Mengetahui ini, Yuji dengan cepat berlari pergi. Dia panik, tampak lelah dan terengah-engah. Saat dia berdiri di depan cermin yang pecah, dia melihat bayangannya yang ketakutan di pecahan cermin. Jendela peringatan muncul memperingatkannya tentang bahaya langsung. Itu memperkenalkan simulator bertahan hidup. Dan bertanya apakah dia siap untuk menyelam. Jendela itu menjelaskan mekanisme simulator bertahan hidup, yang membuatnya bingung. Terlepas dari kebingungan itu, dia dengan cepat setuju untuk masuk. Jendela itu bergeser membuatnya terkejut. Simulasi dimulai. Dan mengungkapkan bahwa pacar Yuji adalah seorang zombie. Panik, dia bergegas ke kamar mandi untuk menelepon polisi. Memperhatikannya, Hana mengikuti mencapai pintu tepat saat dia buru-buru menutup telepon. Yuji memilih untuk ikut bermain. Dan kembali ke tempat duduk mereka untuk menyelesaikan makan. Setelah meninggalkan restoran, dia menyarankan untuk check-in ke hotel. Dia ragu-ragu tetapi setuju. Mereka tiba, memesan kamar, lalu menemui ajalnya. Yuji menganggap simulasi itu tidak dapat diandalkan tetapi tetap menelepon polisi. Tiba-tiba Hana berdiri mengancam di belakangnya. Saat ketakutan menyelinap masuk, prediksi simulator mungkin benar. Dia dengan canggung menoleh padanya dan mencoba mencari alasan dengan tangan disilangkan di dadanya. Hana berkata dia ada di sana untuk memeriksanya karena dia pergi terlalu lama. Yuji merasa sangat kecil saat dia menyadari bahwa itu akan menjadi akhir hidupnya. Jika dia tidak bisa menemukan alasan yang tepat. Memakai wajah lucu, dia bercanda bahwa cermin itu pecah. Karena ketampanannya yang luar biasa. Hana memasang wajah masam saat dia membalas. Dia kemudian memegang tangan Yuji dan menariknya untuk makan. Saat mereka duduk di meja, dia menghela napas lega menyadari itu adalah panggilan dekat. Hana dengan riang mengundangnya ke Dion. Karena dia lapar. Keringat menetes di wajahnya. Dia dengan gugup menyadari bahwa setiap hidangan yang dia pesan mengandung darah. Hana dengan senang hati mengunyah semangkuk darah bebek sutra. Dan mendesak Yuji untuk makan. Dia menggelengkan kepalanya mengklaim dia tidak lapar. Hana mengerutkan kening mencatat dia bertingkah berbeda. Sejak kembali dari kamar mandi. Dalam benaknya, Yuji membenarkan kegelisahannya. Lagi pula, dia tahu Hana adalah seorang zombie. Dia terus makan dengan gembira. Dia bersendawa saat mereka meninggalkan restoran. Mengejutkannya bahwa zombie juga bersendawa. Cemas, dia bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar zombie yang memakan manusia? Hana menghela napas lalu dengan tatapan imut menyarankan mereka check-in ke hotel untuk malam itu. Yuji membeku ketakutan. Mengingat prediksi simulasi tentang kematiannya. Dengan ekspresi imut yang berbahaya. Hana mengundangnya ke hotel. Musuh terlalu licik. Yuji dengan gugup menyadari dia akan mati tanpa peringatan simulasi. Dia memeriksa jendela. Dan melihat simulator sedang dalam cooldown, mendorongnya untuk menunda untuk saat ini. Tersenyum, dia menyarankan jalan-jalan santai dulu. Hana dengan bersemangat memeluk lengannya saat dia setuju. Yuji membawanya ke warung makan. Dan mengundangnya untuk mencoba semuanya. Memegang banyak makanan,
Hana bercanda, apakah kamu mencoba menggemukkan saya dan menjual saya? Yuji menyeringai dan menjawab dengan main-main. Bahwa dia hanya tidak ingin siapapun mencurinya. Pada kenyataannya, dia berharap makanan ringan itu akan membuatnya kenyang. Untuk menurunkan peluangnya dimakan. Seolah-olah menjadi pacar yang baik, dia meminta Hana untuk membuka mulutnya sehingga dia bisa memberinya makan. Dia dengan patuh membuka mulutnya. Dan dengan manis mengunyah makanan. Yuji tidak bisa menahan kelucuannya. Dia mengulurkan tangannya untuk mencubitnya. Tetapi kemudian Hana melemparkan tatapan tajam membuatnya takut. Dia dengan polos bertanya ada apa, yang dia jawab tidak ada apa-apa. Mereka mengembara melalui warung-warung Hana dengan gembira menggenggam makanannya. Sementara Yuji mengikuti di belakang. Akhirnya simulator mendingin. Yuji menatap Hana dengan gugup. Yang dengan senang hati memakan satenya. Dia menutup matanya merenungkan situasinya. 3 jendela bakat muncul. Satu terkait dengan makanan, yang lain tampaknya tentang membumbui dirinya sendiri sebagai makanan, dan yang terakhir adalah kartu VIP. Yuji menghela napas pada bakat yang tidak berguna ini dan melanjutkan dengan simulasi. Simulasi menunjukkan dia mengembara di jalanan mentraktir Hana makanan. Setelah makan, dia sekali lagi menyarankan untuk memesan hotel. Takut akan hidupnya, dia menolak. Sebaliknya mereka setuju untuk kembali ke kampus dengan sepeda. Setibanya mereka mengucapkan selamat tinggal di dekat gerbang sekolah. Sampai Yuji tiba-tiba mendengar dia berteriak minta tolong. Berbalik, dia melihat Hana dikelilingi oleh preman. Memilih untuk mengabaikannya, dia berjalan pergi hanya untuk dia memamerkan taringnya dan memanggilnya brengsek. Dia mati sekali lagi. Yuji merengek, dia bisa dengan mudah mengalahkan para preman sebagai zombie. Menganalisis simulasi, Yuji menyadari mereka harus menghindari para berandalan itu sepenuhnya. Atau jangan pernah mencoba lari jika bertemu mereka. Dia melirik Hana, bertanya-tanya apakah dia harus melanjutkan kisah cinta berbahaya mereka. Namun, dia memantapkan hatinya, berdiri teguh. Dan siap menghadapi tantangan apapun yang menghadang. Dia memejamkan mata saat merencanakan pendekatan yang berbeda. Kali ini, dia memperoleh bakat petarung jalanan. Mengisi dirinya dengan kegembiraan, dia membelai dagunya dan menatap Hana, membuatnya bingung. Dia kemudian dengan manis bertanya mengapa Yuji menatapnya seperti itu dengan ekspresi serius. Dia menjawab bahwa dia hanya penasaran tentang struktur biologi seorang gadis. Hana tampak semakin bingung. Yuji kemudian berkomentar bahwa gadis-gadis pasti memiliki 4 perut. Karena dia masih lapar setelah makan begitu banyak makanan jalanan. Hana cemberut dan berargumen bahwa camilan tidak termasuk sebagai makanan sungguhan. Mereka tampak seperti pasangan imut yang sedang bercanda. Yuji menepuk kepalanya dengan lembut dan meminta mereka untuk kembali ke sekolah. Hana sekali lagi memasang wajah imutnya itu. Kemudian menyarankan untuk tidak kembali malam ini. Dia menarik bajunya dan berkata bahwa ada hotel di dekat sini. Yuji tampak tidak tahu bagaimana harus merespons. Tiba-tiba dia menyadari, hotel itu seharusnya tidak buka dan itu semua adalah jebakan. Dia memejamkan mata dan tersenyum. Kemudian dia mengajak Hana ke tempat yang lebih menarik. Dia melambaikan tangannya sambil dengan gembira memanggilnya. Suasana hati Hana berubah, wajahnya menjadi sangat serius. Saat dia berpikir bahwa dia tidak berbeda dari orang-orang bodoh menjijikan itu. Dan bahwa dia mungkin juga memakannya. Wajah Hana menjadi gelap saat kegelisahan menyelinap masuk, bukannya kegembiraan, tapi kemudian dia terkejut. Saat mereka tiba di tempat menyenangkan yang Yuji bicarakan. Dia tersenyum lebar saat berdiri di depan sebuah warnet. Meninggalkan Hana yang tampak kecewa, dia menunjuk ke arah warnet dan bertanya apakah dia pernah ke sana sebelumnya. Hana tampak putus asa, tetapi kemudian Yuji dengan antusias menggenggam tangannya. Dan menariknya masuk. Di meja depan warnet, mereka meminta penjaga toko untuk menyiapkan 2 komputer untuk mereka. Dia menyarankan untuk pergi ke zona D3. Karena mereka mencari tempat yang tenang. Hana tampak kesal sementara dia tampak sangat bahagia. Penjaga toko tampak bingung. Saat mereka bersiap untuk menghabiskan sepanjang malam di sana. Hana sangat marah sehingga dia ingin menggigit seseorang sekarang juga. Yuji. Kemudian bertanya padanya apakah dia tertarik untuk bermain game, yang dia jawab bahwa dia tidak akan bermain. Dia memakai headphone-nya, menyarankan agar dia menontonnya bermain saja. Yuji bermain dengan gembira.
Sementara Hannah tampak benar-benar putus asa. Dia menghela napas berat saat dia berbalik. Sebuah ekspresi kemenangan melintas di wajahnya saat dia berhasil melewatinya. Hannah sangat kesal sehingga dia ingin menghancurkannya. Matanya dengan tajam mengalihkan pandangan mereka. Kemudian dia berdiri untuk mengambil sesuatu untuk diminum. Hannah berbalik dan pergi. Dia panik saat mendengar suara Hannah. Dia keluar dan mengikuti Hannah. Suaranya berasal dari sebuah gang sempit yang remang-remang. Yuji melihat sebuah gagang sapu di sampingnya, mengambilnya dan mematahkan ujungnya. Dia menggenggam senjatanya dengan erat. Saat Hannah terus memanggil minta tolong, terpojok di dinding oleh seorang berandalan. Dia memanggil namanya dari pintu masuk gang. Yuji muncul dan memerintahkan agar mereka melepaskan gadis itu. Para berandalan itu melotot padanya. Saat mereka mengelilingi gadis yang dalam bahaya itu, dia tampak tersentuh bahwa Yuji datang untuk menyelamatkannya. Sebuah jendela peringatan muncul, memperlihatkan pria berwajah bopeng itu sebagai pengedar narkoba. Tetapi Yuji tampak tidak terpengaruh bahkan setelah menyadari bahwa dia berhadapan dengan seorang bajingan sungguhan. Dua dari antek itu mencibir saat mereka melangkah ke arahnya. Mengejek usahanya untuk bermain sebagai pahlawan. Preman dengan gigi kelinci itu menyeringai, mengatakan Yuji adalah tipe mereka. Dia menjadi bingung saat dia menyadari bahwa para preman itu hanyalah boneka di bawah kendali Hannah. Hannah tersipu, siapa sangka dia memiliki kesukaan rahasia untuk hal semacam ini. Yuji mengambil posisi bertarung. Siap untuk menguji keterampilan barunya. Gigi kelinci terkejut Yuji bisa bertarung. Sebelum dia bisa bereaksi, tongkat Yuji mengirimnya ke tanah dengan mulut berbusa. Pria botak bertang top bersiap untuk bertarung. Tetapi juga dipukul oleh tongkat Yuji tepat di wajah. Yuji dengan gaya memutar tongkatnya saat musuh-musuhnya jatuh. Dia memasang pose mengancam. Membuat preman terakhir tersentak. Saat dia meraih ke dalam bajunya, itu adalah pisau. Mata Hannah penuh antisipasi. Preman itu memutar-mutar pisaunya dengan gerakan mencolok, mencoba mengintimidasi dia yang tetap tidak terkesan. Preman itu melompat dan melolong kesakitan. Saat tendangan Yuji mendarat tepat di selangkangannya. Rencana keluarganya di masa depan baru saja berantakan dan pria itu mencengkeram permata mahkotanya yang rusak. Dia akhirnya menghadapi Scarface. Kemudian dengan mudah memukul bagian belakang kepalanya, mengirimnya jatuh ke tanah. Hannah senang bahwa Yuji telah menyelamatkannya. Yuji mengetuk kepalanya dengan main-main. Dan dia menggembungkan pipinya sebelum merengek dengan imut, tetapi dia kemudian segera berbalik, membingungkan Hannah. Dia meringis, bergumam tentang tengkoraknya yang baja. Sementara Hannah mengikuti di belakang dengan gembira. Dia mengeluarkan ponselnya. Kemudian dia bertanya apakah dia bisa mengintip riwayat obrolannya. Yuji dengan main-main mengangkat tangannya. Dan menantang Hannah yang pendek untuk meraihnya. Hannah melanjutkan dengan upaya imutnya untuk merebut telepon. Dia melompat dan melingkarkan kakinya di pinggul Yuji. Saat dia mencoba meraih telepon, mereka bingung. Saat mereka menyadari posisi canggung yang telah mereka masuki. Yuji menghela napas, menyerahkan ponselnya saat Hannah menerimanya dengan enggan. Keduanya tersipu saat Yuji mengatakan dia hanya bercanda dengan Hannah tadi. Dan mengizinkannya untuk menjelajahi ponselnya. Dia tersenyum melihat isyaratnya menggaruk kepalanya. Yuji memejamkan mata dan memulai simulasi lain. 3 bakat muncul, tidak pernah kehabisan kerang kosong, membuat potongan bersih dalam satu serangan. Dan memiliki kabel pengisi daya yang tidak bisa rusak. Dia terkekeh betapa anehnya praktis mereka. Menurut simulasi, polisi tiba setelah mereka menangani para preman. Dia melaporkan identitas pengedar narkoba itu. Dia dan Hannah dibawa sebagai saksi kunci, namun selama perjalanan yang bergelombang, dia tidak sengaja condong ke arah seorang polisi wanita. Menyebabkan Hannah salah mengira dia sebagai orang mesum. Simulasi berakhir dengan kematiannya sekali lagi. Yuji dengan frustrasi menangis, merasa putus asa atas hasil tragis yang berulang. Dia mendongak dan bertanya apa yang salah. Tapi kelucuannya terlalu berlebihan baginya. Sambil menggelengkan kepala, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa itu semua hanyalah ilusi. Dia kemudian meminta ponselnya kembali, tahu polisi akan segera tiba. Hannah dengan menggoda bertanya apakah dia sudah membersihkan ponselnya, memperhatikan tidak adanya kontak wanita. Selain keluarga.
Yuji menyombongkan diri bahwa dia sedang menunggunya. Lagi pula, dia tidak akan punya kesempatan jika ada wanita lain di sekitarnya. Dia mencubit pipinya dengan main-main, mendorong Hana untuk membalas, tetapi dia menangkap tangannya dan menempelkannya ke wajahnya sambil tersenyum. Dia merasa gugup dengan tindakannya, mengubah topik pembicaraan. Yuji mengingatkannya bahwa mereka memiliki urusan yang belum selesai. Dia memukul para preman yang tidak sadarkan diri lagi, memastikan tidak ada yang akan melarikan diri, memeriksa ponselnya setelahnya. Dia lega Hana tidak mengintip riwayat penjelajahannya. Itu akan menjadi akhir baginya. Saat itu terdengar bunyi bip dan 2 mobil polisi tiba. Salah satu polisi melangkah maju. Bertanya apakah mereka yang menelepon. Yuji menatap wanita itu, geli karena Hana benar-benar cemburu pada seseorang seusianya. Dia menjelaskan semuanya kepada polisi. Sementara seorang petugas terkejut bahwa Yuji telah mengalahkan mereka sendirian. Dia mengakui dia menggunakan tongkat dan membiarkan mereka memeriksa tempat kejadian sementara mereka mencatat. Wanita itu membenarkan cerita mereka. Memperhatikan seorang preman terkena pukulan parah di bawah sabuk. Petugas lain meminta mereka untuk menunggu dan Yuji mengambil kesempatan untuk memulai simulasi lain. 3 jendela kemudian muncul dan memberinya 5 percobaan tambahan. Serta penguasaan dalam bakat melempar. Dia mengerang sambil memegangi bahu Hana, merengek tentang menghabiskan malam di kantor polisi pada kencan pertama mereka. Hana tersipu. Merajuk saat dia menyadari itu benar-benar kencan pertama mereka. Polisi membenarkan bahwa Yuji dan Hana tidak bersalah. Dan menghargai petunjuk yang dia berikan. Namun, mereka masih membutuhkan pernyataan resmi di kantor polisi. Yuji ragu-ragu. Khawatir hasil simulasi mungkin menjadi kenyataan. Dia menolak dan meminta untuk memberikan pernyataan mereka besok saja. Polisi wanita itu setuju dan mengambil KTP dan informasi kontak mereka. Saat polisi pergi, Yuji menyadari pentingnya membawa KTP untuk check-in hotel dan situasi lainnya. Sementara itu, Hana tertidur sambil meringkuk di dinding. Dia diam-diam mengambil foto, menganggap wujud tidurnya benar-benar menggemaskan. Sambil membungkuk, dia berbisik pelan untuk membangunkannya. Hana bergerak, berkedip mengantuk saat Yuji bersorak. Melihat wajahnya terlalu dekat, dia tersipu lagi. Yuji mengumumkan mereka sudah selesai di sini. Dan perlu menyelesaikan semuanya. Dia kemudian mengatakan padanya bahwa mereka memesan kamar hotel, dia yang traktir. Hana tampak kecewa. Ketika dia memintanya untuk memesan kamar hotel, dia ragu-ragu. Apakah dia benar-benar akan melahapnya? Dia mengikuti dalam diam, memperdebatkan apakah akan memukulnya hingga pingsan dan melarikan diri. Atau mengambil sedikit darahnya. Yuji memperhatikan keheningannya. Dan meyakinkannya bahwa dia hanya harus mengikuti arahannya. Merasa malu, Hana bersikeras bahwa dia tidak takut. Seorang resepsionis hotel yang mengantuk menyambut mereka. Yuji menyarankan untuk menginap di tempat yang bagus. Karena itu adalah kencan pertama mereka, membuat Hana tersipu. Dia dengan malu-malu setuju. Tapi dia bokek dan tanpa malu-malu memintanya untuk menanggung biayanya. Hana terkejut. Dia menghela nafas dan berkata dia akan menanggungnya kali ini. Yuji berseru. Dan segera memesan 2 kamar mewah ukuran king. Total biayanya adalah 656 yuan. Mengejutkan Hana. Di kamar mereka, Yuji dengan gembira mengucapkan selamat malam dan menutup pintunya, meninggalkan Hana di luar yang marah dan kesal. Dia memasuki kamarnya. Kemudian melompat ke tempat tidur dan membenamkan wajahnya di bantal. Frustrasi, dia melemparkannya ke dinding. Dia menghela nafas, kesal karena dia belum mengalahkannya. Sementara itu, Yuji berbaring di tempat tidur mengagumi foto tidur Hana yang telah dia ambil sebelumnya. Dia menghela nafas, tahu krisisnya masih jauh dari selesai. Dia memulai simulasi lain. 3 bakat muncul, penguasaan ekspresi. Tangan yang cekatan dan memiliki teman kucing. Dia memilih tangan yang cekatan. Simulasi menunjukkan Hana menyelinap ke kamarnya untuk mengamatinya sebelum dia bertindak. Seorang wanita dari Biro Manajemen Anomali akan muncul, mengungkap Hana sebagai zombie, salah mengira Yuji berada di bawah kendalinya. Dia akan menjepitnya. Hana kemudian akan menerobos masuk dan salah memahami adegan itu. Dia akan menyerang wanita itu saat Yuji mencoba melarikan diri.
Tetapi sebelum dia bisa pergi, dia akan ditemukan oleh Hannah, yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya. Yuji menganggap simulasi ini tidak masuk akal. Dia marah karena bahkan peristiwa kecil selalu mengarah pada akhir yang dibesar-besarkan. Dia merenungkan hal-hal yang harus dia hindari, seperti kesalahpahaman Hannah dan usahanya untuk menyelinap pergi. Yuji berbaring di tempat tidur, frustrasi karena dia tidak bisa melakukan apapun. Saat keributan terjadi, dia memegang ponselnya lalu menjalankan lebih banyak simulasi. Setiap simulasi ini berakhir dengan kematiannya. Dia menyadari Hannah hanya akan mendapatkan kembali ketenangannya jika dia secara pribadi membunuhnya. Denda macam apa ini? Tepat ketika dia kehilangan harapan, bakat baru muncul. Memiliki jantung di sisi kanan. Dengan ini, dia akhirnya bisa menghindari kematian tertentu. Dia memantapkan dirinya, siap menghadapi Hannah sekali lagi. Sebuah jendela muncul saat dia memulai simulasi lain. Kali ini Hannah akan menikamnya tetapi akan melarikan diri. Ketika Biro Iblis datang dan menangkapnya berkat bakat barunya, dia akan selamat, simulasinya berhasil dan memberinya 5 kesempatan lagi. Akhirnya ada jalan keluar untuknya, dengan ini dia meninjau daftar bakatnya yang terus bertambah, akhirnya melihat cara untuk bertahan hidup. Saat Yuji sedang bermain ponsel, dia mendengar bunyi bip di pintu. Dia membukanya dan menerima pesanannya dari staf hotel. Satu set pakaian bersih untuk menggantikan pakaiannya yang berantakan. Setelah berganti pakaian, dia berbaring kembali di tempat tidur dan memutuskan untuk menjalankan lebih banyak simulasi. Dia mendapatkan bakat baru, pemukul, memungkinkannya untuk mengejutkan musuh dengan serangan menyelinap. Dalam simulasi Hannah akhirnya pergi saat dia dibawa ke Biro Iblis. Itu adalah keberhasilan, memberinya 5 percobaan simulasi tambahan, menyadari bahwa terlalu banyak berpikir tidak ada gunanya. Dia memutuskan untuk mengikuti rencana dan tidur pada tengah malam. Yuji tidur nyenyak. Sementara itu, Hannah telah menyelinap ke kamarnya dan diam-diam mengamatinya. Dia menyodok pipinya untuk memeriksa apakah dia benar-benar tertidur. Lalu naik ke tempat tidur duduk di sampingnya. Yuji tetap diam. Lehernya terbuka seperti mangsa yang rentan. Hannah tersipu melihat pemandangan itu. Tiba-tiba dia bergerak, memeluk kaki kirinya dalam tidurnya. Bingung dia dengan panik memanggil. Tapi dia tetap tertidur, meronta. Dia akhirnya membebaskan diri dan bangkit dari tempat tidur. Tepat saat dia berjalan pergi, ketukan datang dari pintu. Mengantisipasi ini, Yuji membuka matanya, bangkit dan bersiap untuk menjawab. Di luar berdiri Suzu. Seorang gadis berambut pendek dengan seragam rapi dengan pedang di punggungnya. Yuji membuka pintu tetapi dengan cepat menolaknya mengatakan dia tidak membutuhkan layanan khusus. Suzy kesal dia mengetuk dengan keras kali ini. Ketika Yuji membuka pintu dengan sama-sama kesal, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak membeli apapun. Sebelum dia bisa menutupnya, dia memblokirnya dengan kakinya. Suzu menjelaskan bahwa dia bersama Biro Iblis. Dan sedang dalam penyelidikan, Yuji menatap kredensialnya. Lalu menutup pintu lagi, menyebutnya cosplayer, kehilangan kesabarannya Suzu menendang pintu dengan keras, suara itu mencapai Hannah di kamar sebelah. Penasaran dia melangkah keluar dan melihat Suzu dengan marah menuntut Yuji untuk membuka. Suzu menendang lagi memaksa pintu terbuka dan menakuti Yuji. Hannah mengenali Suzu. Sementara yang terakhir mengenalinya juga, sementara Yuji panik, mata Hannah bersinar merah saat dia memamerkan taringnya. Cakar tajamnya menonjol. Suzu segera menghunus pedangnya, Hannah menerjang tetapi Suzu memblokir dengan pedangnya. Yuji mencoba untuk campur tangan tetapi kedua gadis itu menyuruhnya untuk mundur. Memutuskan untuk tidak berdebat. Dia menarik barang-barangnya ke arah pintu dan menyelinap pergi, mata Susie terbakar dengan intensitas. Lalu dia melepaskan rentetan serangan pedang, Hannah bagaimanapun tanpa patah hati karena dia melarikan diri. Dia bergumam bahwa mereka semua pantas mati. Tapi Yuji sebenarnya belum melarikan diri. Dia kembali untuk membantu Hannah. Hannah berbalik kaget sementara Suzu memperhatikan auranya melemah. Lalu Yuji melemparkan sebotol beras ketan. Suzu menebasnya di udara melepaskan bau busuk. Dia tersedak dan sekarang tertutup beras ketan. Marah dia menuntut untuk tahu apa yang Yuji lakukan. Dia hanya mengatakan padanya untuk tidak menyakiti Hannah. Mengejutkan mereka berdua, beberapa nasi terciprat di wajah Hannah. Dia tampak terluka. Tapi Nyu Uji tidak menyadari dia adalah zombie memegang kaleng. Dia menekan tombol lift. Dia menutupi hidungnya saat dia membuka kaleng. Dia kemudian melemparkannya dengan seringai jahat. Dia menyatakan sudah waktunya bagi dunia untuk menderita. Saat pintu lift tertutup, isi kaleng yang menjijikan tumpah ke lantai.
Baunya sangat tak tertahankan sehingga Suzu dan Hannah berhenti berkelahi. Dan setuju untuk melarikan diri, di lobi resepsionis hotel menyaksikan situasi itu terungkap. Di kamera keamanan, Yuji tiba di lantai dasar melalui lift, resepsionis khawatir bertanya apa yang terjadi. Yuji meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja untuk saat ini tetapi memperingatkan mereka perlu dievakuasi sebelum keduanya di atas melompat turun. Resepsionis tidak percaya. Tapi Yuji berjalan pergi hanya meninggalkan peringatan. Kaca pecah saat Hannah dan Suzu melompat keluar jendela. Mendarat tepat di depan Yuji, Hannah menyuruhnya untuk ikut dengannya tetapi Suzu mengayunkan pedangnya. Menolak untuk membiarkannya berburu manusia, meraih Yuji di kerah, Suzu bersikeras dia tetap bersamanya untuk bertahan hidup. Dia berlari sambil membawanya meninggalkan Hannah yang marah. Matanya bersinar merah saat dia menuntut Suzu mengembalikan Yuji. Saat Suzu membawanya, Yuji mencoba menjelaskan kesalahpahaman itu. Suzu kesal berpikir dia disihir. Dia melepaskan tebasan tangan di lehernya, penglihatannya kabur sebelum dia pingsan. Suzu berdiri tegak pedang di tangan memancarkan ancaman melihat Yuji terluka. Hannah sangat marah memicu ingatannya tentang orang yang dicintai yang hilang. Auranya berubah saat dia mengamuk, tanduk dan cakar muncul air mata mengalir. Dari mata merah, dia menerjang ke arah Suzu yang mengayunkan pedangnya sebagai tanggapan. Hannah pakaiannya robek tetapi tidak terpengaruh. Dia menyerang Suzu yang mana yang terakhir mampu memblokir. Tapi Hannah dalam amarah yang tak terhentikan. Dia melepaskan rentetan tebasan mendorong Suzu mundur terengah-engah. Suzu mengakui kekuatan Hannah. Hannah memancarkan energi yang sangat besar saat dia berdiri diam. Hanya dalam kondisi langka seseorang akan kehilangan kendali membuat keadaan Hannah mengkhawatirkan. Dia melepaskan gelombang energi tajam dengan mudah menghancurkan hotel yang baru saja mereka tinggalkan menyebabkan kepanikan massal. Resepsionis berterima kasih atas pelarian tepat waktu mereka. Terkejut, Hannah menoleh ke belakang dan kembali menyerang, mengincar wajah Suzu, yang berhasil ditangkis dengan pedangnya. Tapi Hannah tidak peduli, dia melepaskan serangan dahsyat yang menghancurkan pedangnya. Suzu terjatuh saat Hannah berdiri di atasnya, energi melonjak di tangannya yang terangkat untuk serangan terakhir. Tiba-tiba sebuah sambaran energi melesat dan mengenai punggung Hannah. Itu berasal dari rubah putih bernama Foxy yang menghela napas karena terlambat lagi. Suzu berusaha berdiri. Bertanya apakah Foxy tidak pergi bersama guru tua, Foxy mengungkapkan sebuah lempeng giok yang mengungkapkan bahwa dia dikirim oleh guru tua. Untuk menghentikan pertarungan di tempat, Hannah meringis kesakitan. Foxy memperingatkan bahwa jika dibiarkan mengamuk, Hannah akan menghancurkan kota. Suzu bertanya bagaimana cara membangunkannya. Foxy mengatakan bahwa membuatnya pingsan seharusnya berhasil. Tetapi mengakui itu tidak mungkin pada level mereka saat ini. Suzu tidak setuju dan mengatakan bahwa Foxy bisa melakukannya. Tetapi rubah itu bersikeras mengatakan tidak. Hannah menyerang lagi, menebas dengan energi tajam, Suzu dan Foxy terlempar. Tertegun oleh kekuatannya yang meningkat, kemudian yang mengejutkan mereka, Yuji berdiri di depan mereka memegang palu mainan sambil menyeringai, dia mengangkatnya dan berpose mengaktifkan bakatnya, hantaman. Suzu bingung. Mempertanyakan apa yang dia lakukan dengan mainan itu saat Hannah menyerang. Palu itu tumbuh besar berderak dengan listrik, Hannah yang mengamuk berbalik padanya. Kemudian segera melompat, Yuji mengayunkannya mengenai kepalanya untuk sementara waktu. Tampaknya serangannya tidak berhasil, Foxy tercengang dengan keberanian Yuji, Hannah melihat bintang-bintang setelah pukulan Yuji. Kemudian pingsan ke dalam pelukannya, Suzu dan Foxy tercengang. Bertanya bagaimana dia membuatnya pingsan dengan begitu mudah saat Suzu memeriksa Hannah. Foxy memeriksa palu Yuji. Melihat celah, Yuji memukul kepala Suzu, dia jatuh pingsan, Foxy melongo. Sementara Yuji menyeringai saat dia mengatakan itu adalah balasan untuk sebelumnya. Hannah bergerak, tetapi Yuji membuatnya pingsan lagi sebelum dia bisa sepenuhnya bangun. Sekarang merosot ke dinding, dia benar-benar pingsan. Dia berbalik ke Foxy yang menatapnya dengan waspada. Dia mengangkat palunya mengatakan dia akan pingsan karena terlalu sering menggunakan kekuatannya. Sebelum Foxy bisa menjawab, dia dengan bodohnya memukul kepalanya sendiri hingga membuatnya jatuh pingsan ke tanah. Foxy berseru. Saat dia menyadari dia hanya di sini untuk membersihkan kekacauan. Beberapa saat kemudian Hannah bangun, dia menoleh ke Foxy bertanya apa yang terjadi. Foxy yang gugup menjelaskan bahwa dia telah mengamuk, Hannah menegang. Khawatir Yuji terjebak dalam amukannya, Foxy meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Hanya kelelahan karena menggunakan kekuatannya untuk membawanya kembali. Dia kemudian bertanya apakah Yuji bukan mangsa yang dipilih Hannah. Hannah menepis pertanyaan itu, mengangkat Yuji dalam pelukannya. Foxy keberatan mengatakan dia tidak bisa begitu saja membawanya pergi.
Tatapan Hana membuatnya tersentak saat dia buru-buru menambahkan. Itu adalah perintah orang tua, melemparkan lempeng giok ke Hana. Dia menjelaskan bahwa begitu misterinya terungkap, dia bisa membawa Yuji. Hana memeriksanya. Kemudian memperingatkan Foxy untuk memberitahu orang tua itu bahwa dia akan menghancurkan kuilnya jika dia mengkhianatinya. Dia kemudian menyerahkan Foxy jimat seperti taring, menginstruksikannya untuk memberikannya kepada Yuji dan menjaganya. Foxy menatapnya. Sementara Hana menambahkan bahwa dia akan menjatuhkannya jika tidak patuh. Rubah itu bingung dengan perhatian Hana yang tidak biasa. Saat Hana pergi, Yuji tiba-tiba mengambil jimat itu, mengejutkan rubah putih itu. Dia bertanya apakah dia tidak pingsan sepanjang waktu. Yuji mengangkat bahu mengatakan tidak aneh untuk bangun setelah pingsan. Tetapi Foxy skeptis berpikir dia bangun tepat pada saat yang tepat. Yuji kemudian memintanya untuk tidak memberitahu Suzu bahwa dia bangun. Tanpa peringatan dia memukul dirinya sendiri lagi. Foxy menangkapnya di tengah jatuh mengerang bahwa Hana akan membunuhnya jika dia terluka. Tak lama kemudian Suzu bangun batuk. Memperhatikan Hana sudah pergi. Dia bertanya apa yang terjadi. Foxy menjelaskan bahwa dia telah pergi atas keputusan guru tua. Suzu menghela napas berkomentar bahwa Hana hanya mendengarkannya. Lalu dia melihat Yuji tidak sadarkan diri. Dan bertanya-tanya apakah dia telah membuatnya pingsan. Foxy dengan gugup membuat alasan mengatakan dia baru saja membangkitkan kekuatannya dan pingsan karena terlalu sering digunakan. Kesal tetapi bertekad Suzu memutuskan untuk membawa Yuji ke Biro Iblis. Dia membawanya ke mobil sementara itu di sebuah bangunan mewah dan mewah. Dua pria tua menyesap teh saat yang mengenakan kimono mencatat bahwa Hana akhirnya membebaskan diri dari kutukan masa lalunya. Pria berwajah parut itu tidak setuju. Meragukan Yuji adalah pasangan yang baik untuknya. Tetua kimono terkekeh. Mengungkapkan dia telah melakukan peramalan pada Yuji hanya untuk menemukan dia tidak bisa melihat masa depannya. Penasaran dia memerintahkan Yuji untuk dibawa ke Biro Iblis. Kemudian di Biro Suzu mencoba membujuk Yuji untuk bergabung. Duduk dengan arogan dia menunjukkan bahwa organisasi semacam itu seharusnya rahasia. Suzu menjelaskan bahwa mereka adalah badan pemerintah yang transparan hanya bersembunyi dari warga biasa. Dia juga mengungkapkan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan sumber daya kultivasi terluas di seluruh Tiongkok. Yuji menyeringai jika bergabung berarti tumbuh lebih kuat maka dia setuju. Yuji dengan hati-hati membolak-balik kontrak dan memindai setiap halaman. Prioritas utamanya adalah tumbuh lebih kuat dan mengungkap banyak rahasia dunia tetapi sebelum menyelesaikan apapun. Dia membutuhkan jawaban atas beberapa pertanyaan penting. Suzu mendorongnya untuk bertanya, dan dia langsung menanyakan tentang kompensasi dan tunjangan. Suzu terkejut karena dia tidak menyangka Yuji akan peduli dengan hal-hal materi seperti itu. Yuji hanya menjawab dengan ekspresi nakal. Tidak terpengaruh oleh reaksinya, Suzu yang frustrasi membanting tangannya ke meja. Kemudian dia menuntut untuk tahu apakah dia serius ingin menandatangani kontrak. Yang mengejutkannya, dia mengungkapkan bahwa dia sudah menandatangani kontrak. Mengamati pertukaran itu, Foxy mencatat bahwa karma akhirnya menyusulnya setelah penandatanganan kontrak. Dia mengatakan padanya bahwa dia bebas untuk pergi. Suzu memberi Yuji sebuah ID. Dan menyuruhnya untuk melapor keesokan paginya untuk tugasnya. Kemudian dia menyuruh Foxy untuk memberikan pengenalan yang layak kepada Yuji ke dunia supernatural. Suzu kemudian melemparkan beberapa kertas ke Foxy. Menugaskan esai refleksi diri sepanjang 100.000 kata karena telah merusak sistem basis terakhir kali. Foxy memprotes. Menyebut tugas itu tidak masuk akal dan bukan kontes novel. Tidak tergerak, Suzu mengungkapkan jimat berbentuk taring. Tiba-tiba mengancam Foxy untuk patuh. Rubah yang marah itu melompat menuntut agar dia mengembalikan jimat itu. Suzu mencoba untuk berunding. Ketika Foxy dengan cepat mencuri jimat itu, dia memasang ekspresi mengejek. Kemudian memegangnya dengan kemenangan saat dia bertanya apa yang Suzu punya. Dia tercengang dan bertanya bagaimana dia bisa mengambilnya dengan begitu mudah saat Yuji mengamati tingkah mereka. Dia dengan linglung memeriksa jimat yang diberikan Hana kepadanya, menyadari signifikansinya. Sementara itu, Foxy bertengger di bahunya masih menggoda Suzu. Saat dia memberi isyarat agar mereka pergi. Sebelum melangkah keluar, Yuji ragu-ragu dan berbalik ke Suzu. Dia bertanya ada apa. Dia menunjukkan bahwa seragamnya berbau amis. Suzu mengendus, memeriksa dirinya sendiri, menyadari bahwa dia memang berbau tidak enak. Dia menjadi sangat malu dan menyalahkan Yuji. Yuji dan Foxy kemudian pergi dengan rubah nakal itu tertawa mengejek Suzu. Keduanya akhirnya tiba di rumah sakit hewan pertama kota Heiyakiwa.
Karena penasaran, dia bertanya kepada Foxy apakah dia berasal dari klan kucing. Tersinggung, Foxy membalas dan membandingkan dia dan keluarganya dengan tikus. Tetapi sebelum Yuji bisa menjawab, suara lain menyela. Seorang gadis mirip tikus dengan gaya rambut yang tidak biasa mendengar Foxy dan menuntut permintaan maaf. Dia dan Foxy berdiri berhadap-hadapan melawan gadis tikus itu. Setelah diperiksa lebih dekat, Yuji memperhatikan bahwa dia adalah tikus burung unta yang salah mengira bahwa dia hanyalah tikus biasa. Dia menganggapnya agak unik. Foxy tidak terkesan. Dengan dingin menyuruh gadis itu pergi. Gadis tikus itu merasa terintimidasi. Yuji mencatat bakat Foxy untuk intimidasi saat gadis itu melarikan diri sambil menangis. Yuji memeriksa Foxy. Memicu jendela yang mengungkapkannya sebagai makhluk cerdas misterius. Dia bukan hanya rubah yang bisa berbicara, tetapi binatang Z legendaris yang memiliki gudang kemampuan misterius yang luas. Yuji yang bingung bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran orang tua itu ketika mempercayakan Foxy kepadanya. Saat mereka terus berjalan, Yuji mendapati dirinya berada di tengah kerumunan di penyeberangan pejalan kaki. Merasa tidak nyaman, Yuji mendengarkan saat Foxy meyakinkannya. Dia tidak terlihat, membuatnya tampak seperti dia hanya sedang menelepon di lokasi konfrontasi kemarin. Semuanya normal, kata Foxy. Ingatan kemungkinan besar telah terhapus. Yuji berpikir bahwa dia adalah satu-satunya yang masih ingat apa yang telah terjadi. Akhirnya mereka mencapai kamar hotel Yuji. Begitu dia masuk, dia ambruk di tempat tidur karena kelelahan. Foxy memperhatikan sesuatu di sampingnya dan bertanya apa itu. Tetapi Yuji terlalu lelah untuk menjelaskan, hanya menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya. Sebelum tertidur. Beberapa saat kemudian, teriakan panik membangunkannya. Foxy terjerat dalam benang besar yang tidak bisa dia bebaskan. Yuji memotong untaian dengan tidak percaya. Bertanya-tanya bagaimana dia bisa menghancurkan bangunan namun kesulitan dengan kawat cermin. Frustrasi, Foxy bersikeras bahwa dia tidak ingin merusaknya. Atau tidak akan ada yang tersisa untuk dimainkan. Menguap, dia menyodok kesulitan kucing Foxy. Sebelum menyarankan mereka makan. Tiba-tiba Yuji menjadi khawatir. Beberapa jendela peringatan kemudian muncul menunjukkan bahaya yang akan segera menimpanya. Yuji bingung dengan peringatan mendadak itu. Menyadari dia sekali lagi dalam bahaya. Foxy memperhatikan dan bertanya apa yang salah. Yuji meminta maaf saat dia memintanya untuk menunggu sebentar. Dia kemudian menutup matanya dan memulai simulasi. Dia melihat bahwa setelah mendapatkan makanan, serangan tak terlihat datang entah dari mana dan melukai Foxy. Pada akhirnya menyebabkan kematian mereka berdua. Dia bertanya mengapa harus berakhir seperti ini. Dia mulai menganalisis simulasi tetapi sepertinya tidak dapat menghubungkan petunjuknya. Memeriksa peta. Dia mengidentifikasi 2 titik mencurigakan di sepanjang rute mereka. Dia juga memperhatikan bahwa kedua pintu keluar benar-benar tertutup di sepanjang rute bolak-balik. Dia kemudian menyadari bahwa bahaya itu pasti muncul setelah mereka meninggalkan tempat barbecue. Foxy dengan santai menyebutkan tempat BBQ itu dijalankan oleh roh burung. Yuji bertanya apakah mereka saling mengenal. Yang dia jawab ya. Yuji mengabaikan pemilik BBQ sebagai tidak terkait dengan serangan itu. Sebuah jendela bakat muncul memberinya kemampuan pisau tersembunyi. Menghiburnya dengan fungsinya yang luar biasa. Dia kemudian menjalankan simulasi lain. Kali ini saat memasuki gang, entitas terkutuk yang kuat membunuh mereka. Mengakibatkan kegagalan lain karena menyadari itu adalah anomali di luar kemampuan Foxy. Yuji berpaling ke Foxy. Dia lalu bertanya padanya tentang relik hantu. Yang dia jelaskan bahwa agen lapangan yang menanganinya, Yuji menyimpulkan bahwa agen lapangan adalah yang berurusan dengan anomali supernatural. Foxy menggambarkan anomali sebagai makhluk kosmik tak tersentuh yang menyebabkan kehancuran dan bahaya. Dia juga menyebutkan bahwa seseorang harus berdiri teguh atau melarikan diri saat menghadapi anomali. Yuji terkejut karena berdiri teguh adalah sebuah pilihan, menganggap entitas itu tak terkalahkan. Foxy lalu mengungkapkan bahwa melawan mereka membutuhkan penjangkaran. Dia menjelaskan bahwa penjangkaran membuat entitas dapat diamati, mengungkapkan wujud asli mereka. Dia lalu menyimpulkan bahwa Foxy dan Hannah adalah anomali yang dijangkarkan dengan penjangkaran mirip dengan mengungkapkan bar kesehatan mereka. Foxy berkata dia benar tetapi dengan percaya diri mengatakan bahwa hanya seorang jenius seperti dia yang bisa melakukannya. Yuji tampak skeptis tentang klaimnya yang sombong.
Jadi Foxy mengeluarkan kuas dan kertasnya untuk memberikan demonstrasi. Saat dia mulai menjangkar, dia menjelaskan bahwa entitas mungkin tidak tersentuh. Tetapi mereka meninggalkan jejak di lingkungan. Dalam waktu singkat dia menyelesaikan gambar cepat Yuji dan mengungkapkannya. Yuji tampak sarkastik. Saat dia memuji gambar Foxy, dia menjelaskan bahwa anomali harus disaksikan. Untuk dijangkarkan dengan teknologi modern yang membantu prosesnya, dia bertanya tentang jaringan pelacakan untuk relik yang dia konfirmasi meskipun dia menemukan minatnya yang tiba-tiba mencurigakan. Menyangkal kecurigaannya, Yuji menutup matanya untuk memulai simulasi. Jendela muncul lalu 3 simulasi dijalankan. 2 diantaranya gagal tetapi 1 memberinya upaya tambahan. Dengan tekad, dia mengajak Foxy untuk makan dan menangkap anomali di jalan. Foxy bertanya tentang lokasi anomali dan isi tas Yuji tetapi dia hanya menyeringai menolak untuk menjawab. Menyebutnya kekanak-kanakan dia mengikutinya ke sebuah gang yang remang-remang. Saat mereka berdiri di depan gang yang menyeramkan, Foxy tidak merasakan sesuatu yang aneh, memeriksa waktu di ponselnya. Yuji tahu masalah sudah dekat, dia menginstruksikan dia untuk memasang perangkap tikus di atas kotak lampu. Foxy tampak skeptis tentang ini, Yuji mengeluarkan gulungan selotip. Lalu menyebarkan benda-benda acak di sekitar. Foxy yang bingung bertanya apakah dia melacak anomali dengan benda-benda acak, menjatuhkan mainan berdecit. Dia mendesaknya untuk diam dan bergerak cepat. Dia merengek meragukan benda-benda itu akan membantu melawan entitas terkutuk. Yuji menatap ke depan dengan muram, mengatakan bahwa waktunya telah tiba. Sampai sekarang Foxy masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lalu Yuji mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Energi jahat dan menyeramkan terpancar dari gang gelap. Menakutkan Foxy saat dia mundur dan menjerit. Dia dan Foxy berdiri membeku saat entitas menyeramkan muncul dari gang. Tetapi Yuji dengan cepat mengeluarkan truk mainan kendali jarak jauh. Lalu memasang boneka yang tampak mencurigakan seperti dirinya. Foxy yang marah menuduhnya mengejeknya tetapi Yuji bersikeras itu adalah kebetulan. Mengendalikan truk, dia mengirimnya ke gang, di mana ia langsung tercabik-cabik bersama dengan boneka itu. Foxy lalu menyadari Yuji menyimpulkan bentuk makhluk itu dari benda-benda yang hancur. Dia terus membuat sketsa mengungkapkan bahwa dia hampir menjangkar makhluk misterius ini untuk selamanya. Ketika dia menyelesaikan gambar itu mengungkapkan seekor kucing berbulu hitam menjilati cakarnya. Foxy terkejut bahwa Yuji menyelesaikannya dengan mudah. Sementara itu Suzu berbaring di sofa merengek dan kelelahan karena berburu monster. Teleponnya berdering itu adalah panggilan dari Yuji. Dia dengan malas mengangkatnya dan menjawab hanya untuk tersentak tegak setelah mengetahui mereka telah menemukan entitas terkutuk. Mendengar bahwa Yuji sudah membuat sketsa bentuk makhluk itu, dia menawarkan untuk mempostingnya di jaringan jangkar. Dia ingin tahu tentang kemiripannya. Suzu membuka pesan dari Yuji. Bingung Suzu menatap sketsa makhluk itu. Penjangkaran biasanya membutuhkan tim. Namun Yuji melakukannya sendirian. Suzu lalu masuk ke mobilnya dan bergegas. Kembali di gang Yuji mencatat ini saat Suzu berkata mereka akan siap dalam waktu singkat. Sementara itu Foxy masih mencoba memproses akurasi Yuji. Skeptis dia bertanya kepadanya apakah dia benar-benar menyimpulkan itu. Yang dia konfirmasi dengan percaya diri saat dia bergerak maju. Dia panik. Memperingatkannya bahwa entitas itu adalah binatang teritorial. Yuji tidak terpengaruh dan terus berjalan. Foxy berkata dia harus bertanggung jawab kepada Hana jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, tetapi dia hanya meyakinkannya bahwa dia tidak akan mati. Saat Yuji mengintip ke gang gelap, roh muncul. Foxy menjelaskan bahwa penjangkaran bergantung pada kekuatan spiritual yang membentuk wujud entitas. Agar sesuai dengan visi praktisi, secara bertahap makhluk itu terwujud. Itu persis seperti yang telah Yuji sketsakan seekor rubah berbulu hitam. Foxy bertanya mengapa makhluk itu tidak bergerak. Saat itu Suzu tiba menjelaskan bahwa mereka belum menyelesaikan langkah ketiga. Menamai entitas itu, Foxy bertanya apakah nama apapun akan berhasil. Dan dengan bercanda menyarankan Super Invincible Crystal Claw Blackford Big Cat, Suzy mengangkat bahu mengatakan itu baik-baik saja tetapi memperingatkan bahwa penamaan itu penting. Tidak ada entitas yang ingin disebut tikus kecil jelek pembuat onar kecil yang menyinggung Foxy. Suzu menyaksikan dengan tidak percaya. Saat Foxy yang dulunya sulit diatur sekarang dengan patuh mendengarkan Yuji. Mengelus dagunya, Yuji menamai entitas itu Shadow Night Spirit Cat memicu amarahnya saat ia melepaskan gelombang energi. Suzu mengangkat pedangnya. Memperingatkan bahwa ia akan mendapatkan kembali mobilitas setelah dinamai, dia menyerbu maju. Namun tak sengaja menginjak mainan berdecit itu meraung mengejutkan kucing hitam itu, ia tersandung menjatuhkan sebotol air. Terkejut, ia lari dengan cepat, tetapi kemudian tersandung kabel menyebabkan kekacauan. Saat asap kekacauan menghilang,
kucing itu terjerat kabel. Terkejut, Foxy menyadari Yuji telah merencanakan semuanya. Yuji membual bahwa dia dan D telah merencanakan semuanya. Foxy mendongak hanya untuk melihat lebih banyak jebakan di atas membuatnya tersenyum tak berdaya. Entitas itu bergerak dengan hati-hati. Namun tersandung sebuah tongkat, terkejut. Ia melompat mendarat dengan wajah lebih dulu ke perangkap tikus di kotak lampu. Kucing hitam itu berguling berusaha melepaskan perangkap. Foxy dan Suzu membeku. Kagum dengan jebakan Yuji yang tepat, menyebutnya seorang anak ajaib. Yuji memeriksa jendela bakatnya mengungkapkan kemampuannya. Bayangan tersembunyi. Namun saat dia berdiri, Yuji tampak rentan dengan punggungnya terbuka. Foxy menyuruhnya untuk berhati-hati. Dan memperingatkannya bahwa entitas terkutuk masih bisa menyakitinya bahkan saat tidak terlihat. Tiba-tiba gambar Yuji berkedip. Suzu tidak percaya apa yang dilihatnya. Yuji mengangkat bak mandi kayunya. Memukul wajah entitas itu dan membuatnya pingsan. Memegang makhluk tak sadarkan diri itu, dia bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terkejut, Suzu mengatakan agen biro sedang dalam perjalanan dengan perangkat penahanan. Sambil menunggu Yuji bermain di ponselnya. Menarik perhatian Foxy, dia ingin mencoba tetapi sedang memegang entitas itu. Dia melemparkannya ke Suzu lalu meraih telepon saat Yuji menyemangatinya. Suzu yang sekarang membawa kucing hitam itu merengek tentang sikap Foxy. Sementara itu agen Chou dan Zhao mendapat omelan dari Suzu karena terlambat tiba di gang. Chou mengintip keluar. Lalu membuka pintu. Zhao berkata Suzu dan Foxy selalu bertengkar. Suzu kesal menyuruh mereka untuk bergegas. Chou membawa perangkat pengekang. Beralasan tentang lalu lintas tetapi Suzu tidak percaya. Xiao mengatakan mereka akan mengambil rute khusus jika itu mendesak. Dia memperkenalkan dirinya kepada Yuji sebagai master ruangan. Dan Chou sebagai master formasi. Dia menjabat tangan mereka lalu bertanya bagaimana cara menangkap iblis. Chou menatap Foxy membuatnya tidak nyaman. Yuji mengangkatnya seperti anak kecil. Dan meminta pengertian. Chou mengaktifkan perangkat pengekang. Menyegel kucing hitam di dalamnya, dia membual bahwa itu tampak lusuh tetapi dibuat dengan ahli dengan formasi untuk mendisiplinkan bahkan makhluk keras kepala. Itu bisa mengecilkan ukuran dan kekuatan monster. Dan memiliki kemampuan untuk menekan anomali dan praktisi. Yuji memikirkan Hannah. Bertanya-tanya apakah itu bisa menahan kultivator, dia kemudian mengangkat tangannya di udara. Dan menjelaskan mekanisme perangkat. Zhao menyuruh Yuji untuk naik ke mobil menyebutnya kesempatan untuk mengalami tumpangan baru biro. Foxy bertengger di bahu Yuji. Mendesaknya untuk bergerak, mereka tiba di garasi biro. Penuh dengan kendaraan pribadi. Di dalam seorang catwoman dan seorang pria berjas menyambut mereka. Hou membual bahwa pangkalan kota Hayakio adalah yang terkuat. Meskipun bukan yang terbesar, Zhao menimpali menyebutkan tanggung jawab mereka untuk memelihara sumber daya yang dimiliki pangkalan mereka. Dia juga menambahkan bahwa pangkalan kecil sering dihargai karena apa yang ada di bawahnya. Yuji mengagumi tempat-tempat yang mereka kunjungi. Dalam waktu singkat mereka keluar dari mobil. Mereka akhirnya tiba di tempat tinggal 5 pasukan aksi. Tim 1 adalah pusat kekuatan unit penindasan iblis elit. Tim 2 berpatroli di gunung. Tim 4 menangani perselisihan supernatural. Tim 5 mengelola pertahanan pangkalan dan membuat perlengkapan. Zhao berkata tim 3 adalah Jack of all trades. Menangani segala macam insiden. Suzu membuka pintu mengatakan Yuji seharusnya mulai besok tetapi mungkin juga mulai sekarang. Bersemangat Yuji bertanya apakah itu berarti bayaran tambahan. Suzu menyeringai mengatakan dia bisa. Jika dia masih berdiri setelah dokumen orientasi, Suzu menyeringai dan mengundang Yuji ke tempat latihan di gym. Yuji melompat ke treadmill. Suzu mengatur kecepatan ke 999 untuk tes stamina dan kecepatan. Itu terlalu cepat sehingga Yuji kesulitan. Kecewa Suzu mencatat bahwa tidak ada yang istimewa dari statistiknya. Saat dia pingsan, Suzu menyeringai dan menyebutkan lebih banyak tes saat Yuji menyadari dia ingin balas dendam. Dia menyarankan tes pertempuran terlebih dahulu karena tes mental terlalu menguras tenaga. Yuji setuju untuk memulai dengan tes pertempuran. Kouzou dan Foxy menyaksikan dari monitor terkesan bahwa Yuji menerima pertarungan dengan Suzu. Foxy mencatat keterampilannya dan mengatakan dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan Suzu. Dia juga menambahkan bahwa kalah tidak masalah karena dia hanyalah orang biasa sebelumnya. Suzu menawarkan pertarungan simulasi atau lapangan terbuka. Yuji memilih simulasi. Suzu meraih pedangnya dan bertanya senjata apa yang dia butuhkan. Yuji meminta batu bata, dia bingung jadi dia hanya meminta pedang kali ini. Suzu melemparkan pedang kayu. Pertarungan dimulai saat Suzu menyerbu maju. Yuji berbalik dan berlari. Suzu berteriak. Terkejut dengan gerakannya yang tampaknya pengecut tiba-tiba batu bata terbang ke kepalanya. Tetapi dia mampu menghindar.
Batu bata lain datang terbang, dia menebasnya tetapi puing-puing mengenai wajahnya. Yuji memanfaatkan kesempatan ini dan berlari masuk saat matanya tetap tertutup. Tetap saja dia membalas dan melucuti senjatanya dengan percaya diri menyeringai saat dia menganggapnya tanpa harapan baginya. Tetapi 3 batu bata terbang lagi dan mengenai wajahnya. Yuji mengangkat tangannya untuk melemparkan yang lain tetapi dia memblokir dengan pedangnya, namun dia memukul tangannya sebagai gantinya, membuatnya menjatuhkan senjatanya. Kouzou dan Foxy mengagumi strategi Yuji. Dia mempermainkan Suzu melemparkan batu bata ke dalam kaleng sarden. Dengan murka, dia melancarkan tendangan dahsyat sambil berteriak cukup. Dia berdiri tegak saat menyatakan kekalahannya, membuat Yuji merasa seolah itu benar-benar kekalahannya. Dia pergi berganti pakaian dan memanggil Mumu untuk menyiapkan tes berikutnya. Mumu segera menurut. Dia berdiri di hadapan Yuji, bertopeng, dan memperkenalkan dirinya sebagai roh tikus yang mengendalikan tanaman. Yuji mengenalinya sebagai orang yang sama dari kemarin. Dengan bingung, Mu menunjukkan penglihatannya yang luar biasa sehingga bisa mengenalinya bahkan ketika dia berdandan. Lalu dia mengikuti dari belakang dan mengungkapkan kekagumannya pada Yuji karena telah merepotkan Suzu. Dia memintanya untuk mengajarinya agar dia juga bisa menghajar Suzu karena membuat kamera mengawasi. Suzu terdiam saat dia terus mengoceh tentang menghajarnya. Dia menekan tombol mengatakan dia akan bertarung dengan Momo. Tikus itu panik. Yuji terkekeh meyakinkan Suzu tidak akan membunuhnya. Moon masih khawatir saat mereka memasuki ruang tes mental. Di dalam, Yuji melihat sebuah alat yang menyerupai kursi listrik. Kecemasan merayap masuk saat dia mendesis. Mumu menggodanya sambil setuju bahwa itu memang terlihat seperti kursi listrik. Foxy tertawa terbahak-bahak dan dengan bersemangat memanggil alat-alat penyiksaan. Suzu menghela napas kecewa dan memerintahkan desain ulang untuk perangkat itu. Yuji mendapati dirinya terikat. Dengan panik bertanya pada Mumu apakah ini tes kemauan. Mumu menyeringai menjelaskan itu memicu ilusi. Yuji tanpa putus asa. Mu bertanya kepadanya bagaimana perasaannya saat dia menarik sakelar. Yuji berkata dia bisa mengatasinya. Mu memperingatkannya tentang mual dan meningkatkan kekuatannya. Sementara Yuji mengacungkan jempol sebagai balasan, dia mendorong joystick untuk memulai tes, mengeluarkan ponselnya, dia mulai merekam sambil mengharapkan dia melakukan sesuatu yang memalukan. Dalam benak Yuji, sebuah cahaya tipis muncul meraihnya, dia memasuki kehampaan yang dipenuhi dengan fragmen cahaya kecil. Kilatan cahaya terang mengungkapkan orang tuanya. Tiba-tiba sebuah tangan meraihnya dari belakang, itu adalah Hannah dengan gaun pengantin. Dengan marah bertanya apakah dia mundur dari pernikahan. Yuji bingung dengan apa yang dilihatnya. Sebuah jendela peringatan kemudian muncul saat Yuji bertanya-tanya apakah dia masih berencana untuk melahapnya. Setelah pernikahan, simulasi menunjukkan mereka menikah mengenang bulan madu mereka. Hannah hamil dan Yuji mengangkatnya dengan gembira. Hanya untuk dimarahi oleh orang tuanya. Segera mereka memiliki bayi laki-laki yang sehat hidup dalam kebahagiaan. Kemudian sebuah siluet menyeramkan muncul, cahaya keemasan menelan segalanya. Saat Yuji mencari orang tuanya, dia kemudian mendapati dirinya di tempat yang sunyi. Zombie berkeliaran dengan banyak mayat berserakan di tanah. Tiba-tiba sesuatu yang tajam menusuknya dari belakang, dia meninggal dan Hannah memeluknya di lengannya. Saat dia berduka dengan putus asa, selanjutnya dia melihat Hannah dan anak-anak mereka menyambutnya dengan hangat. Dia memberinya pelukan hangat dan erat. Sebelum dia mendapati dirinya sendirian di kehampaan lagi, sementara Yuji duduk di kursi, jimatnya dari Hannah bersinar. Sementara itu di tempat terpencil, Hannah tersipu saat bermeditasi. Ternyata dia bisa melihat pikiran Yuji dan merasa malu karenanya, tetapi ekspresinya berubah serius mengingat siluet jubah menyeramkan yang dilihat Yuji. Yuji terbangun tanpa bisa berkata-kata saat dia melepaskan perangkat itu. Mumu terkejut skor kekuatan mentalnya 10 kali lipat dari rata-rata, namun dia menghela napas kecewa. Yuji bertanya mengapa, ternyata Moon gagal merekam sesuatu yang memalukan. Karena dia tampak setengah tertidur sepanjang waktu, dia menunjukkan rekamannya sementara Yuji merasa tidak nyaman saat dia menyadari dia mengincar rahasianya. Suzu terkejut dan memuji Yuji karena mencetak 1300 dalam ketabahan mental. Dia memuji ketahanan mentalnya. Dan memperkenalkan tes keterampilan khusus bertanya tentang bakat uniknya, dengan percaya diri Yuji mengungkapkan penguasaan pukulan kejutan dan kemampuan yang dicurigai Suzu. Suzu bertanya apakah itu yang itu mengacu pada firasatnya. Yuji mengatakan itu adalah kemampuannya untuk menyelesaikan rutinitasnya dalam 30 detik datar. Dengan kesal Suzu mengepalkan tinjunya dan meninju tas berat di sampingnya. Yuji meyakinkannya membenarkan dia benar tentang firasatnya. Suzu mengakui ada sesuatu yang terasa aneh selama pertarungan mereka. Semuanya terungkap seperti yang diprediksi Yuji.
Dia mengklarifikasi bahwa itu bukan persisnya firasat tetapi keterampilan yang hanya aktif dalam situasi yang mengancam jiwa. Kemudian dia menjatuhkan prediksi yang mengejutkan. Mumu akan menderita cedera serius menakuti tikus malang itu. Yuji kemudian memberitahu semua orang bahwa tidak seorang pun dari mereka yang ingin masa lalu memalukan mereka terungkap secara publik. Dia menunjuk ke dinamometer dan mengungkapkan bahwa itu telah diam-diam dipasang dengan kamera lubang jarum tersembunyi untuk merekam video tes mental yang dibuat oleh tikus kecil anonim. Saat Yuji berbicara, Mu mencoba menyelinap pergi yang membuat semua orang kesal. Kemudian sebuah poster Yuji yang diberi penghargaan karena berhasil memecahkan kasus misterius menggunakan firasatnya dipajang di ponselnya. Hana melihat poster itu dan akhirnya mengerti bagaimana Yuji telah mempersiapkan diri untuk konfrontasi hotel. Tiba-tiba raungan datang dari balik semak-semak. Kemudian seekor beruang raksasa muncul, mata merah dan taringnya yang menonjol mengarah ke punggung Hana tanpa ragu-ragu. Hana memancarkan aura yang sangat besar dan memerintahkan beruang itu untuk menghilang. Meskipun perawakannya sangat besar, binatang itu dengan patuh merangkak pergi seperti anak anjing yang dimarahi. Anna melemparkan tatapan tajam saat menghilang ke kejauhan. Sementara itu Yuji bersantai di kantor biro iblis, Chou dengan linglung bermain dengan aura yang berputar-putar di jarinya. Menguap karena bosan, tiba-tiba telepon berdering, anggota lain Yuki mengangkatnya lalu menoleh ke kelompok saat dia mengumumkan misi baru mereka. Yuki menceritakan situasinya. Banyak kematian yang tampaknya disebabkan oleh siluman rubah yang licik. Gambaran menyeramkan siluman rubah terbentuk di benak mereka tanpa intervensi UPS yang lebih tinggi. Mereka harus memancing siluman rubah itu keluar sendiri. Di dalam mobil Yuji duduk terdiam. Terlarut dalam pikiran yang dalam, Yuki menyadari hal ini dan bertanya mengapa dia tiba-tiba begitu pendiam. Yuji. Setelah menyatukan semuanya, menyadari bahwa simulator bertahan hidup bukan hanya tentang upaya Hana untuk membunuhnya. Sementara itu Hana duduk di dalam gua memegang kristal merah di tangannya. Kembali ke Yuji sebuah jendela simulasi muncul di depannya. Dia mengklik itu memulai simulasi untuk mengamati situasinya. Dia mendapatkan bakat lain, murid pendekar pedang yang meningkatkan efisiensinya dalam menguasai teknik pedang. Menurut simulasi mereka tiba di lokasi misi. Dan segera memulai penyelidikan mereka. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka dikelilingi oleh kabut merah muda dan jatuh pingsan. Simulasi berakhir dengan kegagalan, Yuji tetap diam menganalisis situasi. Hal pertama yang dia pertimbangkan adalah kabut merah muda yang tampaknya memiliki kemampuan mengendalikan pikiran. Detail mengkhawatirkan lainnya adalah perilaku penduduk desa. Mereka tampaknya menyimpan rahasia dan takut pada sesuatu yang mengintai di antara mereka. Terakhir mereka melihat gunung yang mencurigakan. Tetapi memilih untuk tidak menyelidikinya yang membuat Yuji merasa aneh. Kepanikan menyelinap ke dalam dirinya saat dia mengingat hilangnya Yuki. Dan kabut merah muda tiba-tiba yang menyebabkan kematian mereka, tiba-tiba Yuki membuyarkan lamunannya. Mengatakan dia sudah memanggilnya sejak tadi. Dan hendak menamparnya bahkan Yuji tersentak yang mana Yuki menjawab bahwa dia bahkan belum menyentuhnya. Yuji yang masih terguncang mengungkapkan apa yang dia lihat dalam simulasi. 1 kematian dan 2 penghilangan. Yuki hampir menyemburkan minumannya karena terkejut. Mereka bertanya apa sebenarnya yang dia lihat. Yuji menjelaskan bahwa misi akan berakhir dengan Yuki menghilang tanpa seorang pun. Bahkan melihat sekilas musuh mereka, Chou berkomentar bahwa mereka beruntung seluruh tim tidak musnah. Yuji juga melaporkan melihat kabut merah muda yang berputar-putar dalam simulasi. Ekspresi Yuki berubah serius menjelaskan bahwa kabut merah muda biasanya digunakan oleh siluman rubah. Kendaraan mereka terus menyusuri jalan menuju lokasi misi mereka. Karena simulator belum sepenuhnya dingin, Yuji menggunakan upaya lain. Kali ini dia mendapatkan kemampuan ketahanan mental. Memungkinkannya untuk menahan ilusi dan pengendalian pikiran. Simulasi mengungkapkan vitalitas penduduk desa sedang terkuras, mengikuti 2 penduduk desa yang licik membawa tim Yuji ke sebuah kastil tempat mereka ditemukan dan melawan balik. Tetapi susunan mematikan memusnahkan seluruh desa yang berakhir dengan kegagalan total. Yuji sekarang memiliki gambaran yang lebih jelas, musuh mereka tidak terlalu kuat. Tetapi mereka memiliki kartu truf yang berbahaya. Sementara itu di kastil yang muncul dalam simulasi Yuji, seorang wanita bernama Lisa bersantai di singgasananya. Kakinya disilangkan dengan elegan, seorang bawahan menghormatinya. Lisa bertanya ada apa. Bawahan itu melaporkan bahwa bala bantuan dari beberapa departemen khusus sedang menuju ke desa. Lisa mengabaikan laporan itu. Berpikir mereka hanya sekelompok orang tanpa kekuatan khusus. Dengan itu iblis yang memikat itu bersandar tertarik dengan apa yang mungkin dilakukan Yuji dan kelompoknya selanjutnya. Mereka tiba di sore hari di sebuah desa dengan pegunungan yang menjulang tinggi di belakangnya. Yuji memeriksa ponselnya dan membahas rencana mereka.
Dia kemudian memberitahu mereka bahwa dia membutuhkan mereka untuk meletakkan formasi gangguan kecil di tempat-tempat tertentu yang dia tunjuk di peta. Chow terkesan memuji pengaturan itu dan setuju dengan percaya diri. Yuji bertanya apakah Chow bisa menanganinya, yang mana dia setuju dengan percaya diri. Yuji dan Yuki kembali ke mobil sementara beberapa penduduk desa mengawasi mereka dengan waspada saat mereka pergi. Di kantor polisi, dua petugas bertanya apakah mereka dikirim oleh Biro Iblis. Yuji dan Yuki menunjukkan kredensial mereka dan meminta untuk melihat mayat itu. Yuki dikawal ke kamar mayat. Sementara Yuji bertanya tentang kastil di gunung. Dia terkejut mengetahui itu bukan hanya kastil. Penduduk desa telah menjadi pengikut setia dan bahkan membangun gereja untuk itu setelah acara check-in mingguan. Saat Yuji mencatat, dua pria lemah mengintai mereka melaporkan kembali melalui telepon. Lisa memerintahkan mereka untuk memantau dan melaporkan sesuatu yang tidak biasa. Mereka membungkuk dalam-dalam bersumpah untuk mematuhi. Sementara itu, Hana mengunjungi kastil Lisa 2 hari yang lalu mengejutkan iblis itu. Lisa dengan panik membuat alasan. Mengklaim dia hanya menyebarkan agama mereka. Hana mengetuk-ngetukkan jarinya di singgasana. Merajuk pada ocehan Lisa, dia bahkan tidak menyadari apa yang Lisa bicarakan. Tiba-tiba dia melompat di depan Lisa yang masih berlutut. Dia tidak peduli dengan rencana mereka. Tetapi memperingatkan bahwa jika ada yang mati terutama Yuji. Begitu juga mereka. Lisa membungkuk dalam-dalam bersumpah untuk mematuhi. Hana kemudian menghilang ke dalam kabut merah muda. Sesosok muncul dari bayang-bayang. Itu adalah Duncan mengakui kekuatan dan wawasan Hana. Lisa kemudian memerintahkannya untuk memecah penghalang dan mengubah formasinya. Dia setuju tetapi bertanya padanya apakah mereka benar-benar meninggalkan segalanya. Lisa sekarang tenang. Mengatakan mereka tidak punya pilihan karena mereka telah diperhatikan oleh Hana dan Biro. Dia fokus untuk menyelesaikan upacara pengorbanan untuk naik sebagai seorang count. Duncan membungkuk menjanjikan kesetiaan. Dia kemudian melaporkan telur-telur terpesona mereka hampir habis. Membuat Lisa kesal, dia merengek tentang sumber daya mereka yang semakin menipis dan mendesak untuk menghemat pengeluaran. Sementara itu, Yuji dan Yuki memeriksa mayat yang tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Seolah-olah dia telah dihisap oleh semacam monster. Yuki mencatat jejak vitalitas masih tersisa. Yuji menurunkan topengnya. Menyatakan bahwa menghancurkan formasi adalah prioritas utama mereka. Tiba-tiba Yuki merasakan sesuatu dimulai di luar. Duncan memegang pedang merah darah, melepaskan aura merah muda yang kuat. Taringnya menonjol saat dia melepaskan lebih banyak energi dengan raungan. Dia berubah menjadi iblis merah besar. Dengan sombong melebarkan sayapnya, melayang, dia mengangkat pedangnya, mengungkapkan formasi sihir yang tidak menyenangkan. Yuki mengintip melalui teropong. Memutuskan mereka tidak akan membutuhkan formasi Chow. Tiba-tiba gelombang energi jahat yang sangat besar terasa, itu datang dari formasi. Duncan dengan seringai jahatnya mengangkat pedangnya. Dia akan melepaskan tebasan yang kuat, tetapi sebuah tangan tiba-tiba menghentikan serangan itu. Sesuai dugaan itu adalah Yuki dengan mudah memegang pedang itu dengan ujung jarinya. Duncan ingin bunuh diri. Saat dia bingung tentang apa yang sedang terjadi, Yuki menyeringai, memamerkan api birunya. Bertanya apakah Duncan berani menggunakan formasi api melawan elemental api. Duncan sangat marah. Saat dia merasa dipermalukan oleh apa yang dia anggap sebagai semut yang tidak signifikan, Yuji mengamati dan mencatat kemarahan iblis itu. Duncan menerjang sambil meraung, "Yuki." Dengan tangan di saku, menyeringai melihat kegigihan iblis itu, dia menghindar dengan anggun. Tetapi Duncan tidak mengincar dirinya. Dia mengincar Yuji. Yuki menyadari sudah terlambat. Dan berteriak agar Yuji bergerak. Sebuah ledakan meletus dan teriakan putus asa Yuki bergema. Yuji terkena serangan langsung dari serangan iblis merah. Sambil tersenyum, dia menjanjikan hidupnya untuk kejayaan Lisa. Sebuah ledakan besar terjadi, mengguncang area di dekat kastil. Itu sangat kuat sehingga mencapai Lisa. Saat dia bersantai di balkonnya, seolah-olah otaknya mengalami malfungsi selama beberapa detik. Kemudian bertanya mengapa Duncan mempertaruhkan nyawanya. Dia kemudian menepis pikirannya dan terbang untuk memeriksa. Tiba-tiba api biru melesat ke arahnya di udara. Tetapi dia mampu menghindar. Yuki tampak tenang di permukaan tetapi sebenarnya marah atas kematian Yuji. Menutupi Lisa mengklaim dia tidak ingin terlibat dalam urusan mereka. Tetapi Yuki mengabaikannya. Melepaskan lebih banyak api biru menyala-nyala. Itu terbang langsung ke arah Lisa yang nyaris tidak bisa menghindarinya. Yuki kemudian membuka tangannya, memancarkan api biru kehancuran yang kuat. Sebagai tanggapan, Lisa melepaskan kabut merah mudanya. Yuki bersiap, mengancamnya, tetapi Lisa mengabaikannya dan menyerbu maju. Saat dia mengulurkan pedangnya untuk menikam Yuki, sesuatu menarik perhatiannya.
Sebuah batu bata terbang lurus ke arah mereka, itu mengenai wajah Yuki. Mengejutkan dia dan iblis wanita itu, Yuji berdiri dengan tubuh berasa panas akibat serangan yang diterimanya. Dia kemudian pingsan sementara Yuki menangkapnya. Lisa merasa lega melihat Yuji hidup. Karena Hana akan membunuhnya jika tidak, dia kemudian berbalik untuk melarikan diri. Yuji menahan luka-lukanya meminta bantuan Yuki. Berpikir dia punya satu. Lisa mengaktifkan ritual pengorbanan, gelombang energi berputar dari tubuhnya. Tetapi energinya terkuras alih-alih mendapatkan kekuatan. Tertegun, Yuji berterima kasih padanya atas dorongan gratis itu. Dia menuntut penjelasan dan Chou dengan sombong mengungkapkan dia mengubah formasi. Memaksanya untuk mentransfer energi ke Yuji alih-alih mengambilnya. Sebuah penghalang kemudian disulap, menjebaknya, dia menjerit. Berjuang hanya untuk dihantam dengan batu bata lain, dia membawa Lisa yang tidak sadarkan diri. Sementara Yuki dan Chou mengambil pengekang, ditinggal sendirian dengan Succubus, Yuji takut akan murka Hana jika dia tahu. Di dalam mobil, Lisa bangun dan melihat Yuji di teleponnya. Dia mencoba menyelinap keluar. Tetapi indera tajam Yuji tidak membiarkannya pergi. Menyerah dia duduk dengan tenang, dia masih di teleponnya seolah-olah tidak memperhatikannya. Kemudian dengan suara manis dan menggoda dia bertanya apakah dia bisa keluar. Yuji membuka pintu menyuruhnya pergi. Terkejut dia melangkah keluar. Kemudian berbalik ke Yuji dengan mata merah mudanya bersinar, dia memerintahkannya untuk datang. Yuji menurut, membuat Lisa senang. Saat dia memerintahkannya untuk melepaskan belenggunya, dia mengenakan ekspresi imut saat dia menunggu kepatuhannya. Tetapi Yuji memegang batu bata, dia kemudian memukul kepalanya, membuatnya pingsan. Dia menelepon rekan-rekannya meminta mereka untuk bergegas dalam waktu singkat. Lisa bangun dengan wajahnya terbanting ke tanah. Yuji mengejeknya menanyainya tentang rasa tanah, marah dia menyerang. Tetapi dia menghindar dengan mudah. Lisa nyaris tidak menyentuh jimat yang diberikan Hana kepada Yuji. Dia kemudian jatuh ke tanah lagi, membuatnya mendapatkan ejekan lain dari Yuji. Tetapi alih-alih marah, dia menatap kalungnya yang tergantung di lehernya. Dia tahu bahwa Hana melewati neraka untuk gigi itu. Namun itu ada di tangan Yuji. Tersipu dia menyadari Hana juga punya kehidupan cinta. Meninggalkan Yuji bingung. Yuji memegang jimat yang diberikan Hana kepadanya. Taring saudara penyihir vampir Lisa, Riela. Dia bingung oleh vampir dan Succubus yang bersaudara. Lisa menawarkan untuk mengungkapkan rahasia utama keluarga Spender jika dia membantunya mengalahkan Riela. Sebaliknya, Yuji menyimpan jimat itu. Lalu memukul Lisa dengan batu bata di belakang kepalanya. Kemudian dia menyimpulkan bahwa luka Hana sebelumnya mungkin dari Lisa Chou dan Yuki kembali dengan peralatan yang diperlukan, memperlihatkan cakram formasi yang terukir dengan susunan di depan Yuji. Kemudian mereka menuju biro iblis. Di sana Foxy merengek karena ditinggalkan tetapi Yuji mengingatkannya bahwa dia sibuk bermain game. Mereka melapor kepada Suzu. Saat mereka membawa Lisa yang tidak sadarkan diri kembali, Suzu bertepuk tangan memuji mereka. Dia menyarankan sesi kesadaran penipuan meskipun telah menangkap pelakunya. Kemudian Suzu menyarankannya untuk melaporkan semua temuan dengan segera lain kali, ketika Yuji bertanya tentang keluarga Spender. Suzu mengungkapkan bahwa mereka dapat mengubah manusia menjadi makhluk supernatural. Dia menambahkan bahwa mereka dapat berubah menjadi versi mengerikan dari ras apapun. Melihat rahasia keluarga Spender terungkap, Suzu menyimpulkan badai akan datang. Sementara itu di gua terpencil, roh tikus tampaknya melakukan transaksi dengan para juru masak tetapi mereka menolak permintaan mereka untuk intel. Dan melemparkan sekantong uang, mereka menyuruh mereka untuk tidak bertemu lagi mengakhiri kesepakatan mereka. Para juru masak tercengang. Kemudian memerintahkan Little 12 untuk menyelesaikan semuanya. Roh tikus dengan ragu-ragu berencana untuk menyimpan setengah dari kristal energi ketika ditanya apakah para juru masak akan membiarkan mereka setelah ini. Salah satu dari mereka mulai menghina mereka tetapi penghinaan terhadap para juru masak dipotong oleh jeritan. Dalam waktu singkat seorang juru masak telah membantai mereka. Little 12 berdiri tanpa penyesalan. Mengatakan para penipu pantas mati, di kantor Yuji menerima panggilan telepon. Dia mengangkatnya lalu melaporkan penampakan 3 orang tikus mati mendorong Suzu untuk bergabung dengan penyelidikan. Di pintu masuk gua, dia mencatat itu tidak menyerupai terowongan orang tikus pada umumnya. Dia kemudian mengirim Yuji untuk mencari petunjuk di pintu masuk. Menemukan jejak di sekitar. Dia menyadari ini bukan kasus biasa. Di tempat lain sosok bayangan di antara para juru masak bertanya apakah orang tikus telah disingkirkan. Seorang juru masak dapat terlihat berlinang air mata saat menuntut kematian bagi makhluk-makhluk penipu itu. Sosok bayangan itu kemudian memegang salah satu dari mereka di kepala. Para juru masak ketakutan dan meminta sosok itu untuk tidak memukul mereka.
Sosok bayangan itu kemudian memerintahkan mereka untuk melenyapkan orang tikus melemparkan pil merah dan menyuruh mereka untuk tumbuh kuat. Saat para juru masak ragu-ragu, dia mendesak mereka untuk meminum pil itu mengungkapkan biro iblis telah menemukan jalan mereka. Dan mereka telah dianggap tidak berguna dengan ekspresi jahat dia menyuruh mereka untuk menjadi bagian dari hadiah agung sebagai nilai terakhir mereka. Mata para juru masak berubah merah mereka tanpa kesakitan saat mereka berubah. Terkulai di bawah pohon, Yuji menjalankan simulasi mendapatkan bakat Master Feng Shui untuk membantunya merasakan aliran energi. Penglihatan itu menunjukkan para juru masak menjadi iblis bermata merah. Membantai mereka dengan seorang pria berjubah hitam hadir pada saat kebangkitan terakhir Yuji. Dia memberitahu Foxy apa yang dia lihat, rubah itu panik menanyakan penampilan sosok bayangan jauh di dalam. Dia takut akan murka Hannah jika Yuji mati. Dia bertanya apakah pria itu benar-benar menakutkan. Yang dia konfirmasi dan mengungkapkan dia dapat mengendalikan para juru masak, dia kemudian menyebutkan kondisi kritis Hannah. Membuat Yuji curiga luka-lukanya berasal dari pria berjubah. Sebaliknya Foxy mengkonfirmasi vampir itu kuat. Tetapi Hannah lebih kuat, jimat di lehernya adalah piala dari pertempuran itu. Namun sosok berjubah itu menyamai kekuatan Hannah dengan keduanya menderita luka dalam bentrokan tiba-tiba sebuah suara familiar mengejutkan Foxy. Itu adalah Hannah yang muncul dari semak-semak. Dengan malu-malu menyapa Yuji, dia memetik daun dari dahinya. Lalu menyapanya kembali, bingung dengan isyarat Yuji, Hannah mengklarifikasi bahwa dia tidak di sini untuknya tetapi untuk sesuatu yang penting. Foxy terpesona oleh interaksi mereka. Memakai kacamata hitamnya, Hannah mengungkapkan pria berbaju hitam itu mengejar altar di reruntuhan kuno. Dia memberitahu mereka dia akan mengumpulkan intel. Mendapatkan tepukan kepala dari Yuji yang kemudian memuji pertumbuhannya. Yuji bersiap untuk pergi ke Suzue dan menyuruh Hannah untuk tidak menghilang. Dan untuk menemukan mereka nanti, Hannah tersipu memanggilnya lebih menawan dari sebelumnya. Dia masuk ke dalam mengagumi interior gua. Suzu dan yang lainnya memperhatikannya. Kemudian Foxy melaporkan kepada Suzu bahwa Hannah akan segera tiba. Tiba-tiba seorang pria berambut pirang panjang muncul, Suzu menghunus pedangnya. Pria itu berlari ke arahnya mengklaim dia bukan musuh. Dia menjelaskan bahwa tujuan mereka selaras satu sama lain. Dan bahwa dia hanya ada di sana untuk bertemu dengan rekan-rekannya segera dengan mencolok. Dia bergerak di belakangnya dalam sekejap memperingatkan bahwa musuh sebenarnya ada di belakang mereka. Monster humanoid yang tidak menyenangkan muncul dari belakang, pasukan bersiap untuk pertempuran yang akan datang, monster humanoid itu bersiap untuk menyerang. Tetapi Suzu segera menikamnya. Namun pedangnya hampir tidak berhasil menggoresnya. Melihat bahwa itu kebal terhadap serangan fisik, dia beralih untuk menggunakan sihir petirnya. Awan gelap dan kilatan listrik menumpuk di atas kepala monster itu, Suzu menggunakan sihir guntur surgawinya. Memanggil sambaran petir besar yang menghantam monster itu secara langsung, ia jatuh ke tanah berasap dan kalah. Saat Yuji berlutut di sampingnya, cangkang luar monster itu retak mengungkapkan wajah manusia yang terluka muncul di bawahnya. Yuji tanpa khawatir, Suzu menyela menekankan kebutuhan mendesak untuk memprioritaskan mengungkap niat sebenarnya musuh. Sementara itu pria pirang itu tampaknya terkejut dengan kemunculan Hannah yang tiba-tiba. Dia mengangkat tangannya gemetar ketakutan saat dia mengatakan padanya dia tidak bermaksud jahat. Hannah menjawab dengan tepukan bahu menunjukkan tidak tertarik pada rencana mereka. Dia kemudian melotot pada pria itu dengan mengancam, membuatnya gemetar ketakutan. Saat dia berkomentar tentang betapa tidak bergunanya pria itu. Dan mengambil bulu-bulu itu darinya. Hannah lalu melanjutkan perjalanannya. Saat tiba di tujuannya, dia mengangkat kakinya dan menghentak di tengah lantai. Lantai itu hancur, memperlihatkan bagian dari formasi sihir. Hannah berdiri di atasnya, ritual darah sesuai dengan yang diharapkannya. Dia kemudian berlari cepat, tahu bahwa bahaya mengintai di sekitar Yuji. Di dalam, Suzu memberitahu timnya bahwa dia baru saja mendengar suara sayap mengepak. Sebuah bulu jatuh menari di udara, itu berasal dari pria misterius dengan sayap dan rambut merah. Seluruh tubuh dan wajahnya ditutupi perban. Yuji menghunus belatinya, skeptis terhadap identitas pria itu. Pria itu tidak menjawab dan malah mengangkat jarinya. Membentuk cahaya di ujung jarinya, dinding di belakang Yuji tiba-tiba hancur, membuatnya terkejut. Yuji segera memanggil semua orang untuk berkumpul di sekelilingnya. Dia kemudian mengaktifkan skill Feng Shui-nya. Menciptakan dinding pelindung di sekeliling seluruh tim. Jimat-jimat dilepaskan dan terjadi ledakan energi di dinding. Chou memegang jimatnya. Kemudian melemparkannya ke pria bersayap perban itu. Dengan belatinya, Yuji menerjang dan menyatakan, saatnya beraksi.
Dia mengaktifkan skill backstab-nya, berhasil menembus dada pria itu. Suzu melakukan segel tangan, listrik menyambar di sekelilingnya, petir. Kemudian mulai mengelilingi pria bersayap perban itu dan menghantamnya, membuatnya berlutut di lantai dengan sayapnya hancur. Foxy mengatakan bahwa tidak mungkin dia selamat dari serangan itu. Namun kemudian pria itu mulai memancarkan energi kuning di sekelilingnya. Melihat ini, Suzu tahu bahwa dia berasal dari klan Phoenix. Dia dilalap dalam apinya sendiri saat Suzu mengungkapkan bahwa dia saat ini dalam keadaan nirvana. Saat api mereda, bayangan seorang pria telanjang muncul. Dengan perbannya yang sebelumnya hilang. Chow ingat bahwa kelahiran kembali pria itu seharusnya membuatnya keluar dari keadaan mengamuknya. Namun Suzu menyarankannya untuk tetap waspada. Dengan senyum aneh di wajahnya, dia bertanya kepada mereka apakah mereka yang membawanya ke keadaan nirvana. Chow menjawab dengan pertanyaan lain. Bertanya apakah dia akan berterima kasih kepada mereka untuk itu. Pria itu mengangkat tangannya dan memanggil bola-bola api, mengatakan dia berterima kasih tetapi tidak punya apa-apa yang baik untuk diberikan kepada mereka. Karena mereka berasal dari Biro Urusan Supernatural. Menghindari kehancuran apinya, Yuji bertanya tentang hubungan pria itu dengan pria berjubah hitam. Pria Phoenix itu menjawab itu hanya untuk bisnis, mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap mereka. Yuji menatap Foxy. Memberitahunya bahwa inilah saatnya untuk memainkan kartu trufnya. Foxy dengan percaya diri berdiri di bahunya. Memberitahu Yuji bahwa dia akan menghadapi pria Phoenix itu sesuai permintaannya. Foxy memejamkan mata. Dan sepertinya akan melepaskan serangan khusus. Kemudian dengan sekuat tenaga, dia meneriakkan nama Hannah dan meminta bantuan. Mengejutkan seluruh tim. Pria Phoenix itu juga terkejut saat melayang di udara. Berkomentar tentang bala bantuan mereka yang terlambat. Dia melanjutkan untuk memberitahu mereka bahwa dia akan membakar bala bantuan mereka. Tidak tahu dia berdiri dengan menakutkan di belakangnya. Yuji menghela napas. Mengasihani pria Phoenix itu atas apa yang akan terjadi. Namun pria Phoenix itu tampaknya masih tidak menyadari apa yang terjadi. Foxy berbicara dari belakangnya, memanggilnya ayam jantan merah yang sombong. Terkejut, dia secara refleks menyerang. Namun Hannah terlalu cepat untuknya. Dari atas, Hannah berjongkok di langit-langit dan menerjang pria itu, pukulannya langsung mengenai punggungnya, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Hannah melangkah di belakang pria Phoenix yang kesakitan dan bertanya siapa dia. Yuji membanting batu batanya yang khas ke kepala pria itu, menyuruhnya untuk diam. Yuji meyakinkan bahwa pria itu tidak akan bergerak lagi. Sementara Hannah mencabuti bulu-bulunya dengan riang, memegang sepotong sayapnya. Hannah bertanya kepada Yuji bagian mana yang paling disukainya. Dia memegangi dagunya dan menyarankan agar mereka mencabut semuanya. Dan memilih dengan kecepatan mereka sendiri. Hannah dengan gembira mengangguk, setuju dengan Yuji. Penjahat itu tampak seperti korban. Saat keduanya tanpa ampun mencabuti bulunya, yang lainnya menyaksikan Yuji dan Hannah dengan tidak percaya. Dia kemudian melemparkan tatapan tajam yang menusuk, membuat Foxy memastikan bahwa dia memang Hannah. Tak berdaya, Foxy harus kembali. Saat Hannah menyebutnya roda ketiga. Saat mereka pergi, Hannah meminta Yuji untuk gigi di lehernya. Yuji segera menurut dan memberikannya padanya. Dia kemudian mengeluarkan pisau bedah dan mengukir sesuatu di atasnya. Dengan pisaunya, Yuji melakukan hal yang sama pada rubi yang dipegangnya. Hannah telah selesai, memperlihatkan desain kalung yang indah. Dia meraihnya, lalu dia juga menyerahkan aksesori rubi yang dibuatnya. Mengejutkan Hannah, dia mengungkapkan bahwa dia sudah lama ingin memberikannya padanya. Hannah tersipu saat dia berterima kasih kepada Yuji. Dia kemudian mengangkat tangannya, mencoba memasangkan kalung itu di lehernya. Yuji bersandar ke belakang, menggoda Hannah karena pendek. Namun dia tidak terlalu sabar dan melepaskan pukulan dahsyat ke perutnya. Membuatnya gemetar dan berlutut ke tanah. Hannah kemudian bertanya kepadanya apa yang terjadi tentang situasinya. Yang mana Yuji membenarkan dia tahu. Dia bertanya apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan, yang dia jawab dengan menepuk kepalanya. Dan bertanya apakah dia adalah Hannah yang dia kenal. Hannah menyatakan tentu saja itu dia. Yuji tersenyum saat dia mengatakan padanya bahwa dia pasti sudah tahu kemampuannya. Dan bertanya kapan dia tahu bahwa dia adalah zombie. Hannah menyadari bahwa dia tahu sejak awal. Mereka melanjutkan perjalanan menuju altar.
Saat mereka tiba, mereka disambut oleh siluet-siluet yang melakukan ritual darah. Yuji menghunus pistolnya, Hana mengeluarkan cakarnya. Pertempuran akan segera terjadi.